Hai guys, welcome back to my channel. This is Grace. Jadi hari ini aku mau share and cerita gimana aku bisa nurunin 13 kilo. Disclaimer, aku bukan profesional ya. Jadi yang aku share ini semuanya tips and trick yang cocok di aku. Jadi diet-diet yang cocok di aku juga. Jadi jangan terlalu diambil secara literal ya. Karena banyak faktor ya, tiap body orang beda-beda. Ada yang berat badannya beda, ada yang bentuknya beda, ada yang genetiknya juga beda. Nah, ini bolehlah jadi motivasi dan masukan. Video ini bakal panjang, jadi please sit back and relax, atau mungkin bisa sambil makan snack atau minum. Video ini aku bakal bagi jadi 5 bagian. Yang pertama itu journey aku, dari aku mulai diet sampai hari ini, sampai sekarang. Lalu yang kedua itu makanan yang aku makan, lalu olahraganya, lalu motivasinya, sama mental atau mindset aku. Lalu sebelum mulai, kalau kalian suka video-video kayak gini, please like and subscribe untuk lihat-lihat video lainnya dari aku. Jadi yang pertama itu journey aku ya, timeline istilahnya. Jadi awal aku itu kayaknya tahun 2014. Jadi tahun itu aku tuh lagi kuliah, dan mungkin karena aku pindah kuliah di luar negeri, terus aku merasa happy banget kan. So aku makan seenaknya, sepuasnya, aku nggak mikirin berat badan, deng, tahu-tahu naik 10 kilo, haha, dalam setahun. Oke, tapi waktu itu aku nggak ngerasa aku gendut, karena mungkin aku happy tuh. Jadi aku nggak ngerasa aku harus diet. Tapi you know, women, one day people say, oh Grace, kamu kok gendutan ya? Langsung deh, everything get into my head, langsung insecure, langsung ngerasa aku harus diet. Akhirnya ya udah, aku mulai kepikiran untuk diet, tapi aku belum diet banget. Oke, jadinya begitu di tahun 2015, tahun depannya aku mulai nih, oke, aku harus diet. At least aku harus jaga makan. Waktu aku diet itu, aku tuh olahraga cuman sekali seminggu, I think. Terus kayak makanan mulai jaga nih, nggak makan nasi, terus ya makan sedikit lah, makan sedikit nasi, terus nggak makan mie, terus tapi kayak yong tofu, bener-bener kayak sayur-sayuran gitu. Oke lah, tapi ya nggak terlalu gimana. Olahraga juga cuman dikit, karena waktu itu masih kuliah ya, jadi agak susah untuk olahraga karena pulangnya aja jam 11 malam. Jadi ya udah, akhirnya tahun itu aku cuman turun sekitar 5 kilo kalau nggak salah. Jadi kayak dietnya juga yang nggak terlalu intens. Terus akhirnya aku tahun 2016 aku for good ke Indo. Nah tahun itu tuh kayak lumayan a dark time for me. Jadi kayak I fell into depression and all bla bla bla. Terus I feel sad about myself. Jadi ya pasti aku nggak kepikiran dong ya namanya diet lagi. Akhirnya aku makan seenaknya lagi. Pokoknya trying my best to cope with myself. Jadi aku nggak liatin berat badanku dan sebagainya. Akhirnya berat badanku naik lagi 5 kilo. Jadinya aku 65 lagi. Ya udah, abis itu pokoknya that year, nope, next year 2017. Tahun itu aku bener-bener motivasiin diri aku untuk diet. Jadi bener-bener yang kayak trying my best untuk turun berat badan. Nah, aku benar-benar research, aku benar-benar kayak olahraga yang rajin, makan juga yang benar. Terus aku sign membership di gym. Jadi selama setahun aku sign membership, dan saat itu aku olahraga 3 kali seminggu. Makan juga dijaga banget, nggak makan nasi kayak intens 3 bulanan, hampir 4 bulan. Mungkin
makannya tuh kayak mungkin kayak sebulan 2 bulan baru makan nasi atau mie gitu, bener-bener yang jaga banget. Terus selama itu aku ngelakuin yang namanya intermittent fasting. Nah, intermittent fasting itu aku lakuin yang 16:8. Nah, itu aku bakal jelasin di bagian food ya. Nah, tahun itu bener-bener aku turun sampai almost 13 kilo. Itu aku luar biasa banget sih ngerasanya. Aku mulai berasa baju aku tambah longgar, terus aku kayak tambah ringan, terus aku kayak udah mulai gak sakit-sakitan lagi. Jadi waktu aku bener-bener berat itu aku ngerasa sih aku capek, gampang capek, terus kayak gampang sakit juga. Terus habis itu bener-bener ngerasanya begah tiap hari, kayak terus sakit mah, oh my god, worst pokoknya. Dan akhirnya setelah aku turun 13 kilo itu, aku benar-benar happy di situ, benar-benar I love being myself, dan my depression juga mulai turun, udah mulai almost gone, but never gone. Jadinya aku bisa jalan-jalan, terus aku kayak celebrating myself, going to the beach. It's really a good time. Lalu tahun 2019. Nah, tahun 2019 itu the year dimana aku maintaining my weight, which is the most hard one, the second most hard one. Jadi setelah diet aku harus maintain dong ya. Walaupun aku belum nyampe target aku ya, tapi turun 13 kilo ini sebenarnya udah oke banget, dan aku udah mulai BMI-nya itu normal, jadi that's a good thing. Jadi waktu beratku 65 kilo, aku cek di gym pakai yang timbangan itu tuh. Nah, fat percentage aku kalau nggak salah 30-an deh kalau nggak salah, which is sudah overweight nih untuk ukuran aku. Jadi tinggi aku 158 cm dan berat aku 65. Lalu muscle aku rendah banget, dan metabolic age aku, kamu tahun berapa? 34 tahun. Oh my god, jelas aja aku susah banget turunin berat badan dan gampang banget naik. Jadi tahun 2019 ini cara aku maintain berat badan aku itu lebih kayak tetep makannya dijaga ya, kayak nasinya benar-benar dikurangin. Walaupun sometimes aku makan juga bebas sih, apalagi tahun itu aku jalan-jalan kayak 2-3 kali ke luar negeri untuk holiday. Jadi aku benar-benar nggak jaga makan dong ya, namanya holiday, terus nggak olahraga juga. Nah, aku di situ mungkin untungnya tuh aku nggak naik banyak sih, paling cuman kayak 3 kilo, which is good. Jadi sekarang aku dari 65 ke 52 ya, 13 kilo, sekarang itu 55. Jadi aku masih batas normal di 55 kilo. Aku tetap jaga olahraga, kayak pulang kerja aku lari, atau aku ikut zumba, aku ikut hit juga di YouTube. Jadi kayak mungkin seminggu 2-3 kali, tapi nggak intens, makannya juga masih yang terserah. Aku pikir setelah aku olahraga yang bener dan makan yang bener, kayaknya naiknya juga nggak gitu gampang ya, karena metabolik aku juga udah mulai normal. Setelah itu tahun ini 2020 aku berencana untuk achieve my actual goals. Jadi aku masih mau turunin sekitar 8-10 kilo. Oke lah, that's too much. Maybe 8 kilo itu udah cukup, dan 2 kilo itu untuk kayak gap kecil dimana kalau aku mau mungkin kayak pergi jalan-jalan, terus aku pengen pakai bikini or something. Nah, itu my actual goals ya. Jadi that's my journey this year. Next itu aku bakal ngomongin tentang makanan. Makanan apa yang aku makan dan makanan apa yang nggak aku makan. Jadi ini yang aku nggak makan pertama itu adalah simple carbs. Jadi simple carbs itu apa sih? Nah, yang aku tahu itu adalah nasi putih, mie, pasta, and white bread. Kita bisa ya Google sendiri di
cari tahu apa tuh simple carbs, apa itu complex carbs. Nah, jadi yang aku makan tuh kayak complex carbs, jagung, kentang, sweet potato. Nah, itu yang biasa aku makan. Yang kedua, itu aku perbanyak makan sayuran. Jadi dalam satu piring nih, aku makan kayak 80% itu sayur. Sisanya itu daging-daging. Terus yang ketiga itu dan terakhirnya itu baru karbohidratnya. Terus yang ketiga, selama aku diet, aku ada makan satu salad yang aku buat sendiri. Jadi aku bisa makan itu kayak sekitar 4 bulanan aku makan salad itu almost every day. Jadi yang aku makan itu adalah brokoli, wortel, terus kayak jagung, terus dan terakhir yang paling penting adalah abon sapi. Jadi aku suka banget abon sapi dan aku campur di salad itu. Jadi salad itu aku nggak pakai dressing apapun dan aku cuma pakai abon sapi sedikit. Jadi ada rasa-rasanya. Lalu yang keempat adalah protein. Nah, protein yang aku makan biasa pasti telur rebus, daging dada ayam, terus kayak daging-daging merah mungkin sedikit ya, karena aku kurang suka sih. Jadi aku lebih banyak makan daging ayam dan telur. Lalu air putih. Nah, air putih ini penting banget. Aku minum air tuh bisa sampai 2 literan setiap hari. Nah, aku punya tips cara menghitung banyak air yang harus kita minum setiap harinya. Badan orang itu kan beda-beda ya, berat badan beda-beda. Jadi air yang dibutuhkan juga beda-beda. Nah, rumusnya itu adalah berat badan kamu dibagi 10 dibagi 2. Jadi contoh misalnya 60 dibagi 10 dibagi 2. Jadi 60 bagi 10 6 bagi 2 3. Jadi kamu butuh 3 liter sehari. Kamu nggak usah langsung minum 3 liter itu dalam sekali, itu impossible. Tapi throughout the day is not impossible. Cara aku minum, misalnya pagi aku begitu bangun langsung minum air putih 1-2 gelas. Terus sekitar jam 10 aku minum lagi. Jam 12 sebelum makan siang aku minum lagi. Lalu jam 3 itu biasa paling rentan, kita pasti mau snack kan. Nah, biasa kalau aku udah mulai lapar-lapar aku pasti minum. Kalau misalnya kamu ngerasa lapar di jam-jam itu, ada tips lagi dari aku, yaitu kamu bisa coba minum air dulu. Lalu kamu tunggu 10 menit. Kalau misalnya kamu masih lapar, ya udah kamu minum lagi 1 gelas air. Lalu kalau misalnya ternyata kamu masih lapar juga, oke lah kamu makan. Itu berarti kamu beneran lapar. Jadi kayak mungkin kamu nggak makan pagi atau makan siangnya kurang. Selalu minum green tea setiap hari. Green tea yang Japanese green tea itu yang celup-celup. Nah, itu aku selalu minum itu tiap hari. Itu untuk nambahin metabolis aku setiap harinya. Jadi aku juga semakin semangat. Karena sebenarnya aku nggak minum kopi sih. Jadi aku butuh kafein tapi nggak terlalu berat kayak kopi. Jadi aku minum green tea. Apa sih intermittent fasting? Aku capek banget hari ini. Aduh, aku nggak mau puji sama orang atau revenge.